gitu. Nah sebenarnya kalau tantangan untuk petambak muda sendiri, apalagi yang baru mau mulai, itu apa aja sih? Wah, sadar kalau misalnya di industri ini menarik banget koneksinya, ya kan. Itu saya ngerasa Indonesia itu banyak kesempatan di sini, peluangnya. Itu kayak mau gimana pun kan orang tetap makan ya, jadi kayak produksi udang itu nggak bakal mati lah, intinya kayak gitulah. Ini udah sebuah kesempatan buat kita memperkenalkan diri udang Indonesia itu seperti apa. Ya jangan ragu untuk mulai budidaya, ya kan. Industri ini bakal lanjutan dan kita semua saling support. Terakhir boleh Mas promo ke teman-teman Sahabat Bahari untuk kenapa sih mereka harus datang ke Shrimp Summit 2025? Halo Sobat Bahari, selamat datang di podcast Segara, Samudra Informasi, Kelautan, dan Perikanan. Nah, di podcast Segara hari ini spesial banget karena kita kehadiran pengusaha muda. Selamat datang Mas Denny Leonardo di podcast Segara dan juga di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, Mas Denny ini adalah Direktur dari PT Tekuisa Indonesia dan juga anggota Petambak Muda Indonesia. Betul ya? Ini aura jiwa muda berkarismanya terpancar banget ini. Nah, masih muda tapi udah mau jadi pembudidaya dan juga pengusaha udang yang sukses. Nah, Mas Denny, ini sebenarnya udah berapa lama sih menekuni usaha budidaya udang ini? Nah, dan boleh diceritain nggak awal mulanya gimana dan apa sih yang buat tertarik untuk menekuni usaha ini? Oke, jadi awal mulanya saya mulai masuk ke industri ini tuh mungkin dari sekitar 4-5 tahun lalu. Kan awal mulanya itu mungkin karena dari keluarga juga yang sudah pembudidaya dari lama ya. Tapi saya sendiri masuk terjun ke sini tuh sebenarnya angle itu dari saya belajar dari teman, saya belajar dari para mentor, ya kan. Itu saya ikut mungkin program akselerator di mana saya kayak sadar kalau misalnya di industri ini menarik banget koneksinya, ya kan. Itu saya ngerasa Indonesia itu banyak kesempatan di sini, peluangnya. Itu kayak mau gimana pun kan orang tetap makan ya, jadi kayak produksi udang itu nggak bakal mati lah, intinya kayak gitulah gitu. Nah jadi setelah itu saya fokusin, sebenarnya dimulai salah satunya dari Petambak Muda Indonesia sih. Jadi saya diundang sama PMI untuk ikut berpartisipasi dan membantu membangun industri, membangun ekosistem dan juga audiensnya. Dan ya mungkin dari situ saya ngerasa saya passionate atau suka banget. Tapi kalau dari pendidikan sendiri ada latar belakang nggak soal perikanan? Sebenarnya sih nggak, latar belakang saya di teknik kimia. Tapi kalau misalnya teknik kimia itu jadi ya saya pakai ilmu itu untuk dibawa ke perikanan lah, kepake sih. Nggak boleh di-sharing nggak? Hubungannya apa sih dari teknik kimia ini ke perikanan? Buktinya aja budidayanya sukses ini. Iya, kalau misalnya dari teknik kimia itu kita belajar macam-macam ya. Kita belajar gimana cara bikin pabrik gitu kan, gimana cara produksi, produksi kimia ya. Jadi kayak obat. Nah, dan secara rumus sih sama ya, bedanya kalau misalnya kita bikin zat kimia itu kimia A plus kimia B, ada resepnya juga. Ya kalau misalnya kita ngomongin budidaya juga sama juga, tapi bedanya kita bibit plus pakan. Jadinya juga produk juga. Jadi kalau kita di kertas hitungnya bentuk formulanya sih kurang lebih sama aja. Kalau tadi kan katanya terinspirasi dari Petambak Muda Indonesia. Petambak Muda Indonesia. Nah, ya gitu. Itu boleh dijelasin lebih lengkapnya nggak? Iya, jadi memang para mentor dari Petambak Muda Indonesia itu gimana ya kita ini. Jadi Petambak Muda Indonesia itu unik. Saya udah keliling kemana-mana, udah diundang ke beberapa event di luar negeri, termasuk dari Thailand, di Belanda, di Vietnam, di India, gitu kan. Tapi kayak nggak ada di komunitas di mana second generation farmer itu ada. Nah, mungkin dilihat kayak second generation farmer itu pentingnya apa sih? Tapi sebenarnya itu penting banget. Karena kita kalau misalnya ngomongin masa depan itu kayak misalnya kita sebagai petambak muda baru ya, kita sulit menjadi petambak kalau misalnya
nggak ada ekosistemnya atau nggak ada eh, ya nggak ada Wadahnya ya. wadahnya gitu. Nah, jadi petambak muda Indonesia itu cuma ada di Indonesia. Di luar negeri itu nggak bisa terbentuk yang kalau kita lihat ya. Dan kita ngerasa ini adalah sebuah komunitas yang dimana kita bisa saling enjoy bareng, belajar bareng, dan itu adalah salah satu resep untuk berkelanjutannya kita sih, gitu. Saling backup lah intinya. Ada hal yang lebih menarik lagi nggak sih di budidaya udang ini? Yang menarik di budidaya udang itu relatif baru dibandingin budidaya kalau kita kayak protein darat ya, kayak sapi atau ayam, ya kan? Jadi ya sulit, tapi kalau misalnya udah ketemu resepnya, udah tahu cara manage-nya itu pertumbuhannya bisa lumayan cepat di industri udang. Makanya kita lihat pelaku budidaya udang, apalagi kayak petambak muda, termasuk yang baru masuk ke industri juga yang lain, itu juga dari industri lain ada tabungan masuk ke sektor budidaya udang gitu. Oke. Ada alasannya gitu. Oke. Selanjutnya kita akan bicara soal teknologi apa yang akan digunakan di budidaya udang, terutama yang Mas geluti selama ini, teknologinya apa. Nah, tapi kita akan bahas mengenai teknologi ini di segmen selanjutnya. Stay tune di Podcast Segara. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Balik lagi di Podcast Segara Samudra, informasi kelautan dan perikanan. Nah, kalau tadi kita sudah mulai spill nih, teknologi apa sih yang sebenarnya efektif untuk budidaya udang. Nah, kalau menurut Mas Denny sendiri, teknologi apa sih yang biasanya digunakan biar budidaya udang ini lebih lancar, produksinya juga banyak? Kalau misalnya untuk teknologi sih kebanyakan petambak di Indonesia standar ya. Jadi bentuk kolamnya mirip, kedalamannya mirip, itu peralatannya mirip, ya kan? Terpal nggak terpal, pakai kincir, cuman berapa banyak atau enggak aja, airnya dalam atau enggak. Secara teknologi sih standar, tapi lebih ke fine tuningnya. Ya, maksudnya setiap daerah budidaya itu sebenarnya operasional modelnya itu beda gitu. Jadi mau dibilang teknologi satu yang bisa dipakai ke semua sih enggak gitu. Tapi saya sendiri kan banyak keliling dan studi bandingnya, studi banding ke metode budidaya, terutama kayak di Thailand, Vietnam, Cina. Itu kan kita berkoneksi dengan teman-teman kita yang di situ, bawa teknologi tersebut ke Indonesia. Tapi so far kebanyakan saya ketemu sih metode budidaya yang paling baik itu kita lihat yang top 5-10% petambak di Indonesia lah. Kita bercontoh atau berkaca sama mereka aja. Itu aja udah cukup sih, daripada kayak coba inovasi teknologi terlalu jauh, misalnya kayak niru Vietnam atau misalnya niru Cina. Gitu sih kayaknya yang terbaik ya liatin yang teman-teman kita yang pertumbuhannya cepet banget gitu. Cerminin mereka aja. Itu biasanya pakai teknologi apa aja tuh? Yang 5 sampai 10. Itu nggak ada teknologi, itu lebih ke disiplin. Ya kebanyakan disiplin dan manajemen orang sih ya. Kalau di ngomong teknologi banyak banget informasi. Ada perusahaan ini tawarin produk ini, ada perusahaan ini tawarin peralatan ini. Kita nggak tahu mau pakai gimana. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat tren dari petambak di Indonesia, kita coba semuanya, rata-rata petambak itu mau coba. Nah udah itu kalau beneran bekerja, ada outcome-nya baru dipakai. Gitu. Jadi nggak ada yang terbaik sih. Gitu. Nah sebenarnya kalau tantangan untuk petambak muda sendiri, apalagi yang baru mau mulai, itu apa aja sih Mas? Oke, kalau untuk petambak muda, justru mungkin lebih ke terlalu terburu-buru untuk mengubah atau merespon terhadap suatu tantangan ya. Dengan sedikitnya jam terbang kita, kita kena penyakit ini. Tanyakan ke teman,
oh kalau misalkan kena penyakit ini harus gimana nih, itu dicoba semuanya, jadi bingung harus pakai yang mana, dan akhirnya malah rugi lagi soalnya kayak pakainya macam-macam. Nah gitu sih, mungkin kita kurang konservatif di satu sisi ya. Ada alasan kenapa petambak yang sudah punya jam terbang seperti orang tua kita gitu kan, itu bisa bertahan tahun ke tahun dengan berubahnya zaman, kondisi lingkungan dan kondisi budidaya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kena tiba-tiba mereka merugi ataupun tiba-tiba udang mereka tuh terserang penyakit, apa yang harus dilakukan anak muda ini padahal mereka baru pertama kali mencoba? Oke, hal yang paling baik itu, jadi budidaya itu sangatlah dinamis. Kita harus beradaptasi sama kondisi lingkungan dengan adanya masuk penyakit baru gitu kan. Kita beradaptasi dalam arti cari informasi, belajar dari orang yang sudah pernah sukses. Dalam arti kayak dia sudah pernah kena penyakit ini, produksinya hancur, udah itu bisa bangkit kembali gitu kan. Nah itu kenapa? Belajar dari orang tersebut atau negara. Jadi misalnya kayak Vietnam sekarang dulu pernah kena EHP kayak 5 tahun sebelum kita. Nah sekarang kita lagi parah-parah banget nih penyakit namanya EHP nih. Ya kita belajar sama mereka cara ngatasinnya gimana, apa yang kita bisa adaptasikan. Jadi pokoknya jangan diam aja lah. Ya terus belajar, terus sharing informasi. Jadi ya balik lagi komunitas itu penting sih gitu. Nah Mas Denny dengar-dengar nih sebentar lagi mau ada Shrimp Summit 2025 ya. Nah kita akan bahas lengkapnya di segmen selanjutnya. Stay tune di Podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Welcome back to Podcast Segara. Nah, Mas Denny tadi kan sudah spill nih bakal ada Shrimp Summit 2025 di Bali. Nah, bisa dijelasin nggak ini tuh event apa sih dan goalsnya itu apa dan kemudian apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Shrimp Summit 2025 adalah acara yang diselenggarakan oleh TCRS. Itu adalah badan namanya The Center of Responsible Seafood ya, yang dikepalakan oleh George Chamberlain. George Chamberlain adalah pendiri salah satu asosiasi pertama namanya Global Aquaculture Alliance, dan beliau pensiun pindah ke TCRS dan membuat acara under TCRS ini namanya Shrimp Summit. Itu sebelumnya ada diadakan di Vietnam, di India tahun lalu. Nah dan sekarang kita akan menjadi tuan rumah dan kita host ini di Bali. Ini pembicaranya ataupun yang spesial dari Shrimp Summit 2025 ini yang membedakan sama acara lain apa sih Mas? Oke, jadi di Shrimp Summit itu mungkin ini pertama kali kita membawa atau menghosting audiens skala internasional ya. Dan internasional itu di level para petinggi. Jadi di sini kita bisa expect investor-investor terbesar di industri perundangan dunia itu pada datang, produsen terbesar atau kayak key stakeholder atau produser di Vietnam, di India, Ekuador, mungkin Saudi Arabia, Thailand itu pada datang gitu. Dan juga yang paling pentingnya buyer gitu. Jadi buyer itu maksudnya kita kan sekarang jual ke Amerika banyak. Nah, mereka bakal datang tuh, dan kita ngundang ini kenapa? Karena kita mau nge-introduce atau memperkenalkan industri kita itu sebenarnya nggak cuman dari image yang mereka dengar dari bisikan gitu. Jadi kita mau paparin lah. Jadi development kita udah berkembang sampai mana saja secara teknologi, secara compliance atau mengikuti peraturan atau standar yang ditetapkan negara pembeli gitu kan. Jadi untuk kita bisa lebih vokal. Ini sebuah kesempatan yang besar untuk pelaku-pelaku Indonesia yang mau membangun koneksi ke pemain-pemain kunci itu di skala internasional gitu, dan langsung di Bali. Berlangsungnya kapan sih Mas tanggalnya? Iya, jadi acara ini berlangsung dari tanggal 23 sampai 25. Abis itu ada tour, post conference tour ya bulan ini. Targetnya siapa aja nih yang datang? Target yang datang itu jadi delegasi dari 90 negara, itu jadi mungkin CEO dari startup, dari perusahaan teknologi atau perusahaan produk dari internasional ya kan, pabrik pakan, investor, pembudidaya terbesar, udah itu yang membuat standar dan sertifikasi, para pakar dan macam-macam. Jadi kayak koneksi apa aja bisa dapat sih dari sini.
terakhir boleh Mas promo ke teman-teman sahabat Bahari untuk kenapa sih mereka harus datang ke Shrimp Summit 2025? Kita itu nggak boleh kalah sama negara tetangga ya. Jadi ini udah sebuah kesempatan buat kita memperkenalkan diri. Udang Indonesia itu seperti apa. Kita itu bukan udang yang kualitasnya jelek, atau kita udang yang misalnya produksi kita tidak terstandar atau image-nya yang dibuat negara luar itu seperti itu. Kita itu sebenarnya punya kayak budidaya kita itu tambaknya indah, itu kan. Udah itu komunitasnya kita vibrant. Kalau bisa dilihat Indonesia itu startup ekosistem untuk perikanannya salah satu yang terbesar di dunia. Ada banyak banget startup muncul di Indonesia sini. Udah itu kita juga punya komunitas PMI, di luar nggak ada gitu. Jadi sebenarnya energi kita itu ada. Jadi kayak harus kita paparin itu keluar. Gitu sih. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman sahabat Bahari untuk jangan ragu untuk budidaya. Ya jangan ragu untuk mulai budidaya. Ya kan, industri ini bakal lanjutan dan kita semua saling support. Nah Sobat Bahari, tadi kita sudah mendengar cerita kesuksesan dari Mas Denny Leonardo. Dan tadi juga udah di-spill ya, akan ada acara Shrimp Summit 2025 pada tanggal 23 Juni 2025 di Bali. Jadi Sobat Bahari jangan lupa untuk ikut dan juga hadir, karena akan banyak banget pembicaraan soal budidaya udang terkini. Ya, sahabat Bahari, terus simak podcast Segara di YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan di sosial media KKP Go ID. Saya Gita pamit undur diri, see you on the next podcast Segara. Bye-bye.